nih kita harus buru-buru turun. Kita kemalaman di hutan Torean. Tiba-tiba dia betapa. Secara logis nggak mungkin dia narik gua bawa beban berat. Berarti gua selama ini jalan 7 jam gua ngesetan dong. Selama kita muter 4 kali itu ketemunya jalan di situ aja. Ini udah takdir Allah, nggak bisa dihilangin. Pade yang udah sering lewat situ aja nyasar, apalagi. Warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat kalian semua yang sudah mensupport Besok Pagi. Semoga tayangan yang kami selalu berikan bermanfaat juga buat kalian. Nah, pada kesempatan kali ini gue masih mendatangkan narasumber yang pastinya mempunyai cerita pengalaman pendakian gunung. Oke, kita langsung aja perkenalkan narasumber gue kali ini. Bang Bangun, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Masih aktif nih Bang di dunia pendakian? Alhamdulillah masih. Nah, Bang Bangun ini adalah salah satu senior gue ya, yang sangat gue hormati. Kalau bicara tentang cerita pendakiannya itu mungkin banyak banget. Nah, kali ini Bang, lu ingin membawakan cerita pengalaman pendakian lu, terutama hal yang bisnis Bang ya? Iya. Saat di gunung mana nih Bang? Kayaknya Rinjani deh. Rinjani ya Bang ya? Kayaknya perlu dibahas. Perlu dibahas. Nah, di Rinjani Bang, lu mengalami kejadian apa aja tuh Bang? Singkatnya aja sebelum masuk ke cerita. Banyak kejadian-kejadian janggal yang memang di luar nalar ya. Ada 3 kerajaan. Maksudnya lebih ke arah beda penguasa. Beda penguasa. Tapi satu gunung tapi punya Beberapa kekuasaan beda-beda ya. Oke. Skip dulu Bang ya. Nah, sebelum masuk ke cerita, buat teman-teman semua, gue mengingatkan kembali bahwasan cerita yang pengen diangkat Bang Bangun kali ini bukan menakut-nakuti kalian semua, tapi lu bisa mengambil sisi positifnya ya. Mengedukasi juga Bang ya pastinya ya. Nah, kalau lu mempunyai cerita pengalaman pendakian mistis lu yang sangat berkesan buat lu, yang mungkin nggak bisa lu lupain sampai sekarang ini, cerita lu pengen dibacain di Besok Pagi atau menjadi narasumber langsung, lu bisa langsung mengirimkan email di besokpagi@gmail.com atau melalui DM Instagram besokpagi.adf. Nah, Bang Bangun juga mempunyai Instagram nih. Kalau lu mau lihat-lihat Instagram Bang Bangun, follow langsung di Instagram apa Bang? Bangun Fitness 3. Nah, nanti bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi. Iya. Oke nih, Bang Bangun. Mungkin kita tanpa berlama-lama waktu ya. Iya. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Pada tahun 2016 sampai 17 gitu ya. Kayaknya sekitar 2017 gue itu ngadain pendakian. Nah, kebetulan posisinya di Gunung Rinjani. Waktu itu gue dari Jakarta itu sama kebetulan cewek yang lagi deket sama gue nih. Nah, karena berhubung kita juga banyak kerabat di Lombok kan, kita coba deh komunikasiin, gue mau kelompok nih ya kan. Akhirnya teman gue ini dengan sukarela pengen nemenin. Oke. Walaupun sebenarnya dia sendiri juga lagi sibuk, ada tamu yang perlu dibawa. Nah dari situ kan cewek gue udah mulai agak gelagatannya ya, maksudnya udah kita berdua aja. Cuma gue mikir kan, wah kalau kenapa-napa gue bingung nih, ya kan. Karena gue tahu dia agak sedikit sensitif gitu. Ya udah, sampai akhirnya kita sampai di Lombok. Di Lombok itu kita nggak langsung ke Sembalun. Kita itu ke rumah teman saya tuh, namanya sebut aja sesepuh saya Pak D gitu ya. Nah di rumahnya itu kan Pak D itu punya saung. Nah saungnya itu tuh memang agak-agak ikonik Lombok banget lah, pedesaan banget. Saung itu sawah gitu ya. Lokal banget lah Bang ya. Iya. Nah kebetulan kita itu sampai itu sekitar jam 2-an, jam 2 malam. Pas nyampe itu si Nina udah, nih sebut aja teman saya itu Nina ya. Nina itu mulai ada gelagatannya. Kok beda di sini, aku ngerasa berat gitu kan. Terus aku bilang udah, itu perasaan lo aja, udah relax gitu. Ya udah oke. Kita langsung cabut ke Sembalun tuh. Ya memang dari awal kita nggak ada berpikir apa-apa ya, maksudnya mencoba buat positif, walaupun seringkali ada terlintas gitu, tapi emang kita fokus aja gitu kan. Sampai akhirnya kita itu
bermalam itu di penginapan Sembalun. Ada tuh penginapan Sembalun, tepatnya itu di Boknau, pas banget depan Gang Boknau. Kita itu nginep situ, bermalam di situ, kemudian kita lanjutin paginya buat ngetrek. Kita itu berangkat jam 10. Jam 10 itu di pertengahan jalan hujan. Tapi hujannya memang yang agak-agak gimana ya, maksudnya beda gitu loh. Tapi kita tetap positif deh, hujan sama kabut tebel banget gitu kan. Karena berhubung waktu itu saya berpikir saya bawa orang yang memang nguasain Rinjani ya, maksudnya dalam artian memang orang Lombok, terus kedua juga dia paham lah titik-titiknya. Saya nggak berpikir macam-macam tuh, masalah itu nggak was-was lah. Oke. Tapi si Nina itu kayak ngerasa beda gitu, maksudnya beda dalam artian pengennya tuh jalan berdua terus. Nah cuma saya berpikir kan karena saya ini berdekat, oh mungkin dia pengen berdua biar nggak diganggu deh sama yang lain gitu atau nggak apa. Tapi saya mikir lagi malah kalau berdua bahaya nih, makanya Pak Ade itu nggak pernah lepas dari perjalanan kita. Dia selalu di belakang, nggak mau di depan gitu. Sampai dari situ kita ngerasa udah maksudnya nggak ada apa-apa, lancar semua. Perjalanan juga menurut saya agak-agak sedikit aneh juga karena gini, si Nina kan mungkin agak sedikit gendut ya, maksudnya dalam perjalanan mungkin agak lambat ya. Tapi saya ngerasa ini kok kayak orang kayak bisa nandingin saya gitu loh, maksudnya dalam artian kayak cowok aja gitu loh. Dan estimasi waktunya juga menurut saya cepet untuk hitungan cewek yang jarang naik gunung gitu loh. Sampai Pelawangan ya alhamdulillah ya, maksudnya nggak ada kejadian yang aneh, nggak ada yang ini, masih berjalan lancar. Sampai puncak pun ya kita juga nggak ada yang, ya hanya kabut aja gitu, maksudnya memang posisinya kita nggak muncak karena memang nggak mau memaksain sesuatu ya. Sekitar jam 9, jam 10 kita turun tuh, karena memang kita nggak dapet puncak, badai parah, hujan nggak kelar-kelar. Karena saya berpikir positifnya, oh ini bulan November, musim penghujan, jadi nggak pernah ada mikir yang aneh-aneh. Sampai akhirnya kita turun ke Segara Anak tuh jam 4 sore. Jam 4 sore saya turun itu bertiga, Pak D sama Pak D, Nina, saya. Setelah turun itu, kalau turun Segara Anak sampai dari Pelawangan ke Segara Anak itu kan memerlukan waktu kurang lebih 3 jam. Nah sekitar jam 6-an tuh saya itu posisi pas banget turun abis tebingan udah ke arah danau ya. Tiba-tiba mulai deh agak-agak sedikit gelagat aneh ada di diri Nina gitu ya, maksudnya Nina ketakutan gitu. Terus saya tanya kenapa, aku takut kabut gitu kan. Kabut itu takut ya, aku ingat di Slamet gitu kan. Nah cuman aku alihin. Terus aku juga berpikir positif aja karena ada Pak D, lagi-lagi Pak D yang memang bikin saya tenang gitu kan. Terus saya beberapa konsultasi sama Pak D, gimana deh, aman deh, aman dah ya kan. Ya udah, tapi di sisi lain saya juga harus ngontrol emosinya si Nina yang memang agak sedikit ketakutan karena ya mungkin suasana maghrib terusnya kabut. Oke, dari situ kita coba buat maksain jalan. Setelah maghrib kelar kita maksain jalan. Setelah setengah jam perjalanan itu kita mulai deh sampai Segara Anak. Nah di Segara Anak itu tiba-tiba Nina stop, langsung kayak seolah-olah kayak gesturnya tuh menolak apa nggak mau lihat, kayak gini, aku nggak kuat gitu kan. Nah setelah itu aku tanya, kamu kenapa gitu kan, aku nggak mau lihat kayak gitu kan. Terus coba aku konsultasi Pak D, gimana nih? Ya udah nanti saya netralin ya kan.
Oke, netralin. Nina itu langsung duduk ke kepalanya. Kita jalan, udah Mas bangun, jalan duluan, ya kan? Ya udah, dengan apa namanya, keadaan panik karena ngelihat apa reaksi Nina yang agak-agak kurang apa ya, bikin apa ya, sedikit iseng gitu atau enggak ketakutan. Saya coba buat nunduk. Pas saya coba buat apa namanya, melangkah ke depan lagi, saya ngerasa kayak kita masukin kayak apa, gapura gitu. Tapi karena posisi gelap tapi siluet. Di pinggirnya itu kita kayak dijagain. Kanan kiri tuh sama ya mungkin prajurit apa gimana, tapi saya nggak mau ngelihat yang apa ya, nggak mau berpikir yang apa, tapi ini opini saya, mungkin saya kecapean apa gimana ya. Ya udah, akhirnya pas sampai Segara Anak itu posisi saya tenang dong, karena memang banyak tenda, banyak pendaki juga di situ kan. Ya udah deh, alhamdulillah gitu kan. Saya tanya ini dong, Pak D, aman ini? Aman, udah nyantai, aman. Nah, sampai akhirnya ketika Nina dinetralin itu, Nina langsung ngomong ke saya, kamu coba tanya Pak D, tadi itu saya kenapa gitu kan. Saya coba dong nanya sama si Nina dong, sama Pak D, Nina kenapa? Terus Pak D jawab, biasa, barang bagus datang gitu kan. Maksudnya gimana deh? Iya, maksudnya dia masih ada ya kayak tamu lah, lu main ke rumah saudara lu ya pasti sambut dong. Terus ya gue masih nggak paham juga, maksudnya gimana deh ya. Jadi ada ya, bahasanya masih ada keturunannya tuh di sini, masih ada apa namanya asal usul ya. Asal usul masih silsilahnya masih ketemu di sini. Nah, kebetulan lagi main ke rumah mungkin saudaranya apa gimana, disambut. Nah, dianya tuh belum terbiasa, kaget gitu loh, jadinya takut. Nah, terus ya gue berpikir lagi dong, berarti kalau kayak gitu disambut berarti kita ini dong, dilindungin dong. Dia apa, tapi nggak ganggu kan dia, nggak ganggu ya kan, orang dia disambut gitu kan. Ya udah, akhirnya udah tuh aku kasih tahu si Nina kan, nah kayak gini. Oh ya udah, akhirnya kita istirahat, kita makan. Nah, kebetulan itu kita itu ada 3 tenda. Nina tidur sama saya, Pak D, terus Pak D masak terus sama ini. Nah, kebetulan si Nina ngomong, aku nggak mau ngelihat ke kanan, nggak mau ngelihat ke kiri, terus ke samping sama kanan kiri itu nggak mau. Itu aku mikir, kalau nggak mau ngelihat ke sekitar berarti ngeliat ke atas dong, ya kan. Ya udah, aku ngeliat ke atas aja, ada bintang gitu kan. Nah, cuman posisi gue kan di tenda ya, gue sampai mikir gue aja nggak kelihatan, tenda kan ketutup, bintang. Terus akhirnya ya gue nanya lagi dong, emang ada apaan sih? Enggak, itu rame di kanan di kiri kayak gitu kan, cahayanya terang kayak gitu, kayak seolah-olah kayak pasar malam gitu. Entah pasar malam apa keramaian, nggak tahu, pokoknya yang dilihat gitu. Kita itu ngecamp di pesisirnya ini Segara Anak. Pesisir Segara Anak nggak jauh dari pos di situ tuh. Nah, dia ngelihat kanan kirinya tuh memang terang, apalagi di Segara Anak. Akhirnya udah dong, kita skip, kita tidur dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang memang nggak kepikiran apa-apa gitu, nggak takut, nggak apa. Udah, oke. Ya gue berpikir kan, karena kata Pak D memang disambut ngelindungin, berarti emang kita tamu dong. Kayak kita VIP lah. Ya udah. Sampai akhirnya pagi ya si Nina juga biasa lah, nggak kepikiran yang tadi malam apa gimana, nggak ada rasa takut apa gimana. Udah, kata Pak D gini, kita harus buru-buru turun jam 10 soalnya takutnya hujan. Terus kedua, kita kemalaman di hutan Torean. Ya udah, akhirnya kita paksain buat ini. Nah, kebetulan kita turun ini nggak grup kita doang. Ada teman juga yang punya trip, itu dia
turun bareng sama kita. Karena dia turunnya pengen lewat Senaru, Pak D mulai dong apa namanya, udah lewat Torean aja, Torean itu indah, Torean itu pokoknya paling the best di Rinjani ya. Karena berhubung temen yang bawa trip itu belum pernah ke Torean, coba deh bawa deh, mumpung ada ya mungkin orang situnya ya yang mandu. Ya udah akhirnya kita jalan, setengah jam perjalanan itu tiba-tiba kabut, ketutup semua. Nah di Rinjani tuh sampai gini loh, gue selama ke Rinjani itu nggak pernah ketemu yang namanya suasana itu gelap banget, kabut. Itu posisi pagi loh, jam 9 pagi, sekitar jam 9 jam 10. Terus Pak D berhenti ngomong sama gue, Mas Bangun, ini saya nggak enak, saya udah ngasih tahu keindahan Torean, kok jadinya malah kabut ya. Saya bentar ya, saya pengen ngusir dulu. Terus saya nanya dong, ngusir gimana deh, udah tunggu aja. Nggak lama Pak D berdiri di pinggir jurang yang arah ke air terjun. Tiba-tiba dia betapanya itu sekitar 15 menit atau 10 menit atau 15 menit gitu. Pak D betapa, dia bangun langsung ngomong gini, siapin kamera sama ini semua foto, ini mau saya bukain. Akhirnya kebuka tuh, set. Tapi Mas Bangun nggak bisa lama-lama ini gitu kan, karena apa, ini udah, kalau menurut Pak D ya, ini udah takdir Allah, nggak bisa dihilangin, harus digeser. Ya udah dong, akhirnya gue berpikir buat oh yaudah deh, kita buru-buru semua foto tuh. Ada sekitar 11 orang, ada orang. Nah setelah foto semua udah, itu kabut ketutup langsung, cepet banget, kayak seolah-olah udah geser. Iya udah digeser cepet banget, set. Udah akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Nah di perjalanan itu karena saya sedikit banyak kenal Pak D ya, kabut lagi, aduh Mas Bangun nih, kabut nggak hilang-hilang, bingung nih. Kebetulan di Torean itu punya 3 air terjun. Air terjun pertama udah, air terjun kedua nih ya kan, kalau masih kabut juga nih saya harus nurunin pasukan nih, kata dia gitu kan. Kata Pak D ya? Kata Pak D, yang mana deh? Nah dulu naga saya aja saya turunin ya kan. Nah kebetulan ya sebenarnya saya juga nggak tahu, tapi menurut cerita dia sama ada beberapa teman saya yang pernah ngeliat, memang ada gitu ya. Akhirnya Mas Bangun, saya mau nurunin naga dulu nih buat ngusir kabut. Karena saya berhubung udah paham Pak D ya, saya ngomong ke teman-teman yang lain yang memang belum paham, nanti kalau ada suara keresak-keresak atau nggak apa, jangan kaget ya. Saya ngomong pelan-pelan, itu naganya Pak D gitu kan. Oh yaudah, nggak lama berselang bener kerusak. Kayak gimana, kalau Torean itu kan banyak kayak rumput-rumput ilalang gitu ya, itu kayak gimana sih kalau emang binatang gitu ya. Nah kebetulan tuh bunyi sot gitu lah. Terus sini nang ngomong, aku dengar gitu kan. Dengar apa? Itu yang kamu bilang tadi ya kan, berarti ini dong apa, ketemu dong ininya dong. Terus akhirnya kebuka tuh kabut, tapi nggak kuat. Pak D ngomong, wah Mas Bangun nggak kena nih, naga saya kecapean gitu loh, bahasa bercandanya ya. Lo gimana deh, pakai rokok, ada yang punya Surya nggak gitu kan. Surya ada nggak, punya Marlboro deh, nggak kena. Kalau rokok luar mah nggak kena ya kan, buat gaet nggak bisa gitu kan. Iya. Harusnya apa deh, Kretek sama Surya, paling ampuh Surya gitu kan. Nah itu pertama kali saya tahu rokok Surya tuh memang jadi primadona gitu di sana. Akhirnya gini, anak-anak nggak pada punya Surya, rokok Kretek juga nggak ada. Ada yang punya lintingan nggak ada. Akhirnya apa? Dari 11 orang kalau nggak salah ada 6 apa 7 orang ngelinting
masih ke Pak D. Nah Pak D itu sekitar sampai 30 sampai 40 lintingan ngisep, set kita bikinnya, saya, Nina dan yang lain-lain tuh pada ngelinting sampai 40. Aduh kasihan juga ngeliat Pak D udah ngos-ngosan, bibirnya udah apa ya, kayak orang capek gimana sih, namanya 40 batang kan gitu. Terus sampai akhirnya gini, deh gimana deh, susah kalau pakai ini, bisa tapi lama ngusir kabutnya gitu ya. Kan tujuannya ngusir kabut biar mempermudah jalan kita juga, karena torean itu jalurnya kecil banget, kalau ketutup kabut full kan takutnya kita salah nginjak apa gimana. Akhirnya ada tuh temen namanya Anca, dia bilang gini, deh saya punya rokok Surya, tapi kuncian saya nih sebenarnya nih ya kan, cuman buat kebersamaan nggak apa-apa deh. Akhirnya tuh Surya dinyalain, nggak lama berselang tuh kabut kebuka semua kan. Udah akhirnya kita foto-foto dong semua sampai air terjun, kalau nggak salah Penimbungan terkenal di Torean tuh yang paling gede tuh. Sampai ke situ kita posisi maghrib tuh cakep semua deh, gara-gara Surya itu tuh, rokok Surya itu. Udah akhirnya kita istirahat bentar, kita udah coba buat apa namanya, relax dulu lah. Oh ya, satu lagi, jadi selama perjalanan itu si Nina ini karena berhubung dekat sama saya, terus ya biasalah kalau cewek kerjanya tuh ngomel-ngomel, nggak bisa. Saya salah nyentor dikit, salah jalan dikit tuh marah terus ya kan. Oke dah, ini bagian dari perjalanan pertama deh. Ya mungkin saya mikir, oh karakternya kelihatannya di gunung, tukang marah gitu kan. Ya udah, akhirnya setelah air terjun Penimbungan, kita masuk dong, memasuki hutan Torean. Kalau nggak salah dari Penimbungan itu sekitar 15 menit sampai setengah jam tuh kita memasuki area hutan Torean. Ketika masuk Torean itu nggak ada aba-aba kayak yang sebelum-sebelumnya. Maksudnya gini, ketika kita naik sama orang yang lebih paham, lebih ini tuh pasti selalu ada kayak clue-clue gitu loh. Maksudnya daerah sini jangan ini nggak ada. Karena oh udah berarti nggak ada warning, kita ini dong pede. Nah tapi posisinya grup yang tadinya 11 itu udah jalan duluan nih ya kan, tinggal gua, Pak D sama Nina ya kan. Akhirnya kita pelan-pelan jalan dengan rasa yang emang nggak ada pemikiran yang macam-macam sih, nggak ada, karena memang yang di Segara Anak itu yang kejadian sebelumnya kita udah lupa gitu loh. Nggak maksudnya ya mungkin ditutup apa gimana nggak ngerti. Sampai akhirnya kita jalan berapa jam kemudian tuh sekitar sejaman itu Nina masih ngomel, kerjanya ngomel, kamu nyenternya yang bener lah Pak ya kan, jalan yang bener lah Pak, aku kepleset nanti jatuh gimana gini, pokoknya ngomong marah-marah terus. Kamu tuh bisa nggak sih bawa aku yang apa nih, mandu akunya yang bener kayak gitu ya. Pokoknya sepanjang perjalanan tuh isinya omelan terus lah. Udahlah, pikir namanya cewek ya gua anggap wajar lah, normal lah gitu kan. Nah tiba-tiba berapa menit kemudian itu suara adem. Nina udah nggak pernah ngomel dari pertama pergi sampai terakhir di mau masuk Torean itu, mayoritas di perjalanan ngomel mulu kerjanya ya kan. Kok tiba-tiba adem, seneng dong gue dong. Untung lah ya kan. Aman jalan ya kan. Ya udah adem, terus tiba-tiba Nina gini, Angon aku takut depan tuh gitu kan. Apaan? Itu ada orang gitu kan. Orang apaan sih? Itu ada orang, aku takut gitu kan, langsung gandeng gua kan. Ya udah nggak apa-apa, namanya hutan gitu ya, ada begitu wajar deh ya dalam hati gua gitu kan. Deh gimana deh, aman? Udah aman dah ya kan. Nah kebetulan gua kan emang ya jatuhnya gini lah, kayak gitu-gituan emang
nggak terlalu gue masukin hati ya, maksudnya gue alihin terus. Gue berusaha jalan tapi ya posisinya masih belum sadar gitu kan. Sampai akhirnya kok tiba-tiba si Nina ini diem lagi, antang lagi, nggak ada suara. Aman deh gue deh, tapi gue jalan terus nggak berhenti ini, gue capek dong. Nah aku bagi air gitu, dia diem aja nggak mau nginin. Nah aku bagi air, aku haus gitu kan, diem aja dicuekin deh. Wah marah nih, jangan pikir gue. Ya udah akhirnya, nah istirahat dulu ya, capek aku nih kayak gini. Nggak mau dia, nggak mau berhenti. Sampai akhirnya apa, gue nggak kuat sendiri, gue jatuh. Enggak, gue duduk ya, misal kayak gue gandengan sama dia ya cewek cowok lah naik gunung ya, gandengan. Tiba-tiba gue berhenti itu pengen istirahat, emang karena nggak dikasih istirahat. Gue berhenti, dia nggak mau, tetap jalan. Gue diseret-seret sama keril gue. Nah sedangkan secara logis nggak mungkin dia narik gue bawa beban berat. Terus sedangkan ya walaupun gue kurus tapi kayaknya nggak mungkin deh dia narik gue gitu. Terus akhirnya sama Pak D deh, udah stop gitu kan, berhenti. Tapi kalau sama Pak D tuh mau apa, mau nurut gitu ya. Tapi dari situ gue belum sadar juga, dalam hati gue gini, anjir nih gue dikerjain ini ya kan. Tapi keselnya itu sama si Ninanya, bukan kesel karena sikapnya dia gitu loh. Wah anjir, udah deh diem deh, pikir sama-sama capek. Kalau gue marah juga bisa suasana nggak enak. Kata Pak D, udah ngopi dulu. Terus kata Nina sadar lagi deh, ya salah, udah kelamaan ngopi, yang ada aja deh, aku baginin dong Pokari apa, waktu itu aku lupa Nutrisari apa Pokari gitu. Ya udah akhirnya ini kita setengah jam itu istirahat, kalau nggak salah itu di tempat resnya sebelum tempat resnya Torean tuh. Kita istirahat itu si Nina tidur, saya sama Pak D ngobrol dong. Ya udah akhirnya ngobrol, gue juga buang air juga bentar, buang air kecil. Terus Nina tidur, udah Mas bangun, jangan kelamaan nanti nyampe pagi gitu kan. Oh ya udah oke. Jalan lagi kita, jalan lagi berapa ini, nah pelan-pelan apa jalannya, gue capek, gue bilang. Dia bodo amat tuh, kayak nggak mau menghiraukan. Ya udah dah, gue paksain deh. Terus akhirnya gue haus, gue minta air dong, nggak dikasih juga. Gue gregetan, capek kan, mana posisinya abis hujan kan, namanya hutan Torean kan tau sendiri lah, panjangnya lumayan lah. Sampai akhirnya gue mikir gini, anjing nih gue lama-lama nggak kuat ini gue jalan ya. Sampai keluar kata-kata kasar gue, tapi dalam hati. Tuh Pak D langsung gini, bagi minum dong gitu kan. Berhenti, udah kebetulan Pak D minta minum, gue minta minum juga dong. Dia minum, untung Pak D ini tahu nih kayaknya lagi marah kayak gue mikir apa, dia lagi ngambek kali sama gue gitu loh, gue nggak tahu. Nah akhirnya Pak D itu ngomong, besok saya dapat rezeki nggak? Ada, minta aja sama ibu. Tapi nadanya itu nada cewek. Ada di selatan sama ibu. Terus benda-benda saya yang di selatan gimana? Terus gue langsung, otak gue langsung mikir, waduh, langsung nengok gue. Ini apaan deh? Terus Pak D ketawa aja, kayak seolah-olah kayak mau ngerjain gue gitu loh. Ketawa aja terus ngomong gini, ini saya masukin, kalau nggak masuk mah nggak nyampe kita ini gitu kan. Lah itu gimana deh? Ya nggak apa-apa, tadi itu tuh jadi perbatasan, udah perbatasan ganti beda dimensi gitu kan? Iya, gantinya lagi. Jadi bahasanya yang masukinnya itu batasnya sampai A. Mau ke B itu harus keluar yang A, yang B masuk. Jadi berselingan gitu ya? Jadi posisi Nina itu kosong, jadi gampang masuk. Nah Pak D sengaja masukin biar nambah energinya si Nina. Jadi posisinya gue baru sadar, berarti gue selama ini jalan 7 jam sama setan dong ya kan. Gue ngobrol sama setan dalam hati gue ya. Terus Pak D ketawa aja,
Terus wah bukan ngomong dia tadi, enggak bisa kalau Mas tahu Mas Bangun takut, Mas Bangun takut gitu kan. Oh ya udah deh, karena berhubung kita dikasih tahu kita paham dong, ngertiin. Oh ya udah, nggak lama terus gimana deh, terserah Mas Bangun, kalau mau terbang juga bisa ini Nina, jangan deh ntar saya nyangkut gitu kan. Gue bercandain sengaja biar apa ya, maksudnya gue nggak terlalu inilah, karena berhubung di hutan itu kita cuma bertiga kantornya kan, ya yang satu untungnya kan paham gitu-gitu kan. Terus gue nanya, deh kita masih lama, masih jauh Mas Bang gitu kan, apa mau terbang? Bercandain lagi tuh, jangan deh, jalannya pelan-pelan. Udah akhirnya kita jalan tuh, jalan di pertengahan Torean itu ada camping set gitu ya. Ya jatuhnya kita ketemu pendaki lain. Terus dia ngecamp bermalam di situ, dia ngomong temennya udah duluan. Ya pakai duluan lah, pikir gua kan kalau kita rame-rame mungkin rasa ininya iseng, ya Pade sih berani, gua kan iseng karena gua nenteng sama setan gitu kan. Ya udah akhirnya tadinya kan gini, kalau naik gunung itu cowok sama cewek cenderung apa, gandengan tangan gini nih ya kan. Ya. Ini gua tangan gini, gua diremek terus pokoknya digenggamnya remek, kayak ngeremek apaan, kayak kan sakit tangan gua gitu kan, sampai ngerasa kayak gini ya, lo jadi cewek kasar banget, tapi gua belum sadar ini apa dimasukin sesuatu, langsung diremek. Tapi kalau dipegang ininya enggak, tapi kalau pegangan tangan gini aja baru diremek tangan gua. Sampai akhirnya gua mikir, oh yaudah deh, pegangnya sini aja udah aman, gue gandeng setan gue. Ya udah deh, pikir gue ada Pade kan, udah aman. Gak lama perjalanan, habis lewat camping set itu tiba-tiba berhenti sini nak, gali tanah pakai tangan. Terus kata Pade, dia ngapain? Itu ada benda gitu kan. Apaan deh? Merah delima. Masuk tuh tangan. Sekarang secara logis ya, lo bolongin tanah pakai tangan bisa nggak? Bisa, tapi mungkin sakit bang. Sakit sama waktunya lama. Ini cepet, semenit tuh udah ya segini gitu. Tapi nggak nyampe. Ambilin benda buat saya nih, buat besok jajan gitu, kata Pade kan. Ya, atau nggak ya bahasa inilah gitu. Terus tiba-tiba diangkat lagi, kenapa deh? Kok nggak mau diangkat? Nggak, ini capek katanya. Oh ya udah. Sampai akhirnya gue mikir gini ya, kalau gitu kita jalan lagi aja deh. Terus Pade ngomong, ya udah mau nggak mau kita jalan lagi deh, nggak apa-apa. Di pertengahan jalan itu si Nina ngomong mau pulang gitu loh. Pulang kemana gitu kan sama Pade. Udah kenapa nggak sekalian sampai base camp gitu kan. Nggak boleh sama Ibu Putri gitu. Terus gue nanya dong, sambil gue sharing juga sama Pade, deh itu Ibu Putri siapa? Biasa ya penguasa Danau Segarana gitu kan, Dewi Anjani deh, bawahannya gitu kan. Ya kan. Terus akhirnya gini dong, mau pulang kayak gitu sama Pade, di nego terus sampai Torean aja. Soalnya kalau misalkan prajuritnya Dewi Anjani itu keluar, itu dia lemes, bakal tidur. Karena posisi si Nina itu dimasukin ketika tidur. Nina juga nggak tahu apa-apa, nggak sadarkan diri, nggak sadar. Tapi posisinya karena dimasukin sadar, tapi kosong. Posisinya gue ajak ngobrol juga aja gitu loh, nggak ada feedback. Sampai akhirnya itu si Nina itu ngomong gini, aku mau pulang ya kan, minta dianterin. Terus kata Pade, kamu ngerjain saya kalau nganterin ke sana gitu kan. Ya udah mau pulang gitu kan. Terus gue tanya lagi dong Pade, dia ini gimana sih minta pulang, kita udah nyampe sini loh, capek saya juga nganterin ke sana gitu kan. Itu gerutu gue ya. Enggak kok, ini ntar juga balik sendiri kalau udah perbatasan gitu kan. Terus pulang ya gitu kan, kayak ngerengek gimana, ngerengek sama pacar gitu ya. Tapi sama Pade bukan sama gue dilihatnya sinis terus sama itu.
Terus ya udah akhirnya gue diem aja kan, diem sambil ngerokok. Tuh nggak lama nanti dia normal lagi kalau memang perbatasannya udah lewat.